Oke, ya. Eh, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya berjumpa lagi dengan Pak Batiar. Nanti kita akan mereview pembelajaran yang kemarin kita sudah laksanakan 2 kali pertemuan kelihatannya. Kemarin yang pertama kalian mendefinisikan sendiri, belajar sendiri, mengamati video. Kemudian yang kedua kalian mencoba membuat soal yang paling sederhana dan mendefinisikan apa itu sih nilai mutlak. Baik, pada kesempatan kali ini nanti saya akan mereview ya, dan sekaligus nanti kita menyamakan persepsi mengenai bab pertama kita ini, yaitu persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Oke, nanti ini materinya cukup mudah. Nanti kalian yang penting kalian mengamati, mencermati. Nanti insya Allah kalian akan paham. Oke, yang pertama saya akan mulai mendefinisikan secara singkat bab pertama itu apa yang kita pelajari. Baik, yang pertama saya akan mendefinisikan yang pertama persamaan, dan bab kita adalah persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, secara umum nanti akan saya mendefinisikan bab satu ini. Yang pertama saya mulai dari persamaan dan ketidaksamaan satu variabel. Oke. Persamaan dan ketidaksamaan satu variabel. Di subbab ini saya akan memberikan sebuah permasalahan. Yang pertama ada sebuah permasalahan 2x sama dengan 4, kemudian 4x kurang dari sama dengan min 10, kemudian 7y lebih besar 9 plus 10, kemudian yang keempat 4x plus 2y sama dengan 16, yang selanjutnya 2a plus 3b plus 6a plus 9b sama dengan 16 plus 20. Oke, dari 1, 2, 3, 4, 5 kita akan mencoba mendefinisikan ini adalah sebuah persamaan satu variabel, katakan ya. Kenapa satu variabel? Karena variabelnya hanya satu, yaitu x. Kenapa persamaan? Karena menggunakan tanda sama dengan. Soal yang kedua, pasti ini adalah persamaan atau pertidaksamaan? Ya, ini pasti pertidaksamaan. Satu variabel? Ya, satu variabel. Variabelnya apa? Variabelnya adalah x. Kemudian ini persamaan atau pertidaksamaan, ini adalah sebuah pertidaksamaan. Nah, ini pertidaksamaan satu variabel. Variabelnya apa? Variabelnya adalah z. Kemudian ini persamaan atau pertidaksamaan, ini adalah sebuah persamaan. Persamaan berapa variabel? 2 variabel. Variabelnya apa? Variabelnya adalah x dan z. Kemudian ini 2a plus 3b plus 6a plus 9b sama dengan 16 per 20. Ini adalah persamaan karena jelas menggunakan tanda sama dengan. Kemudian persamaan ini berapa variabel? 4 variabel atau 2 variabel. Ini adalah persamaan 2 variabel. Kenapa 2 variabel? Karena variabelnya hanya a dan b. Karena ini jika disederhanakan maka akan menjadi 8a, 2 tambah 6, kemudian
berapa? 12B sama dengan 36. Nah, ini adalah sebuah persamaan dua variabel, yaitu variabelnya A dan B. Oke, ya ini adalah kita sudah sedikit mendefinisikan dari beberapa permasalahan. Apa sih itu persamaan dan pertidaksamaan? Persamaan kurang lebih ini menggunakan tanda samaan. Kalau pertidaksamaannya jelas tidak menggunakan tanda sama dengan, bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, ini untuk pertidaksamaan. Kemudian yang kedua adalah ini adalah nilai mutlak. Nilai mutlak. Kemarin kalian sudah mendefinisikan apa itu nilai mutlak. Oke, saya berikan sebuah permasalahan lagi. Kalian kemarin banyak yang sistem PPDB kemarin menggunakan sistem zonasi. Apa itu zonasi? Kemarin adalah sistemnya mempertimbangkan jarak. Oke, saya ibaratkan ini sebuah garis bilangan. Ini adalah sebuah garis bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, min 1, min 2, min 3, min 4. Oke, dan sampai seterusnya. Oke, misalkan di sini adalah misalkan letak SMA. Sini adalah desa B, di sini desa A. Kemudian saya bertanya, jarak SMA dengan desa B, desa B, jaraknya berapa kilometer? Misalkan ini satuannya kilometer, jaraknya adalah 2 kilometer. Misalkan jarak SMA ke desa A berapa kilometer? Apakah min 2? Tidak, jaraknya tetap 2 kilometer. Karena yang kita hitung bukan bilangannya ini, tetapi jaraknya 1, 2. Ini pun juga sama, 1, 2. Oke, misalkan di sini ada desa C. Ya, ada desa C. Saya tanya misalkan jarak desa A ke desa C berapa kilometer? 1 kilometer. Ya, karena ini hitung 1, contohnya kilometer. Artinya walaupun misalkan ini jarak SMA menuju ke desa B jaraknya 2 kilometer. Dari SMA ke desa A jaraknya bukan min 2 kilometer. Pasti kalian tidak pernah mendengar jarak negatif. Arti jarak itu positif. Dan kemarin di sistem zonasi paling sedikit jaraknya adalah 0 km. Ya, kalau ada jarak negatif 2 pasti yang diterima negatif 2 dong, bukan yang 0 km. Baik, artinya jarak itu tidak ada yang negatif, semuanya positif. Ya, entah ke sini atau ke sini. Nah, ini adalah salah satu mendefinisikan jarak dari sebuah kasus. Oke, sekarang dari sini kalian bisa mendefinisikan. Kemarin banyak sekali definisi, semuanya tidak ada yang salah, semuanya benar. Tetapi kalau pada kesempatan ini Pak Bahtiar kita akan membuat suatu kesepakatan supaya nanti definisinya tidak terlalu banyak, di mana nilai mutlak itu kalau seperti ini kita tadi menuliskan adalah sebuah jarak. Ya, berarti jarak pada garis bilangan real antara bilangan yang dimaksud dengan
dan nilainya selalu apa? Selalu positif. Kata kuncinya ini selalu positif. Ya, kalian bisa mendefinisikan sendiri. Tidak harus sama seperti ini. Kata kuncinya bilangannya harus selalu positif. Nah, sekarang simbol nilai mutlak. Simbol nilai mutlak itu seperti ini. Nah, misalkan nilai mutlak dari 2 hasilnya selalu positif, pasti 2. Nilai mutlak dari negatif 2 pasti hasilnya 2, betul, karena hasilnya selalu positif. Kemudian nilai mutlak dari min 5 misalkan, pasti hasilnya 5. Nilai mutlak dari min setengah, pasti hasilnya setengah. Nah, ini nilai mutlak itu adalah nilai yang selalu positif. Nah, ini. Oke, kemudian dari sini saya sudah mendefinisikan apa itu persamaan pertidaksamaan seperti ini. Kemudian nilai mutlak. Di bab 1 ini kita mempelajari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Berarti nanti kita mempelajari persamaan nilai mutlak satu variabel. Yang kedua, kita akan mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Oke, jelas ya? Oke. Sekarang berarti kita mulai saja. Yang ketiga, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Berarti yang pertama adalah persamaan nilai mutlak satu variabel. Persamaan nilai mutlak satu variabel. Persamaan berarti pasti nanti menggunakan tanda sama dengan nilai mutlak satu variabel. Oke. Sekarang tadi saya sudah mendefinisikan nilai mutlak. Misalkan ini ada sebuah kasus, ya langsung saja. Ini misalkan sebuah bilangan nilai mutlak hasilnya hasilnya 3. Saya tanya, berapa nilai X? Bilangan berapa yang dinilai mutlakkan sama dengan 3? Oh, bisa 3. Apakah hanya 3? Tidak, bisa min 3. Karena alasannya apa? Alasannya nilai mutlak 3 sama dengan 3, nilai mutlak min 3 hasilnya juga 3, sama-sama jawabannya 3. Nah, artinya persamaan nilai mutlak satu variabel itu pasti jawabannya ada 2. Yang satu positif, yang satu negatif. Oke, dari sini saya bisa mendefinisikan persamaan nilai mutlak satu variabel. Oke, definisi di sini. Definisi untuk persamaan nilai mutlak satu variabel. Nilai mutlak satu variabel X sama dengan bisa X, bisa min X. Nah, jika X-nya lebih dari 0, ini jika X-nya kurang dari atau sama dengan 0. Contoh, oke, contoh. Tentukan nilai X dari persamaan berikut. Oke. Yang pertama 2x sama dengan 8. Kemudian kasus ini yang pertama. Yang kedua, yang kedua saya ini dulu aja. X sama dengan 5. Ini kemudian
yang ketiga adalah 2x plus 4 sama dengan 10. Oke, saya mengerjakan dari soal yang kedua dulu. X sama dengan 5. Berapa X-nya? Pasti jawabannya 2. Tadi apa? Untuk yang positif dan untuk yang negatif. Oke. Berarti X-nya ini bisa 5 dan X-nya ini bisa min 5. Jawabannya ada 2. 1, 2. Ini 1, 2. Kalau kalian menjawab 1, berarti nilai kamu baru setengah. Oke, sekarang yang pertama, ini soal yang pertama tadi, 2x sama dengan 8. Ingat, tadi ada yang untuk yang positif, ini untuk yang negatif. Yang pertama, ini untuk yang positif dulu. Ini untuk yang positif dulu. Berarti 2x sama dengan 8. Ini tadi x sama dengan 5 yang positif. Yang negatif x sama dengan min 5. Ini 2x sama dengan 8. Kemudian yang negatif. Untuk yang negatif. Berarti ini adalah negatif. Min 2x sama dengan 8. Nah, dari sini pasti nanti akan mendapatkan 2. Ini x sama dengan 8 per 2, x-nya ketemu 4. Yang ini min 2x sama dengan 8, x-nya sama dengan 8 per min 2 sama dengan min 4. Ketemu jawabannya 2. Kira mudah sekali. Kemudian nomor 3. Nomor 3 pertama untuk yang positif. Yang positif berarti 2x plus 4. Anggap di dalam ini adalah positif. Oke, seperti ini tadi. Di dalam ini adalah positif 3. Di dalam ini kita anggap negatif 3. Di dalam ini kita anggap yang positif. Berarti positif 2x plus 4 sama dengan 10. Berarti 2x sama dengan 10 min 4. 2x sama dengan 6. X-nya ketemu 6 per 2 yaitu 3. Sekarang yang negatif. Yang negatif. Anggap di dalam sini negatif, mudah, cukup tambahin min seperti ini tadi. Min di dalam ini, ingat di dalam itu ada 2x plus 4. Ya, ada sama dengan 10. Sama. Ini untuk negatif sama dengan 10. Berarti ini min 2x min 4 dikalikan ya 1 sama dengan 10. Kemudian min 2x sama dengan 14. Kenapa 14? Oh iya, ini langsung ya cepat. 10 tambah 4. Kemudian min berarti x sama dengan 14 per min 2. X-nya ketemu berapa? Min 7. X-nya ketemu. Berarti jawabannya ada 2. Ya, setiap persamaan nilai berat pasti jawabannya ada 2. Pasti jawabannya ada 2. Pasti jawabannya ada 2. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan sambung dan ini nanti akan kalian bisa copy, nanti akan saya upload di Google Classroom untuk kalian bisa diganti di buku catatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.